Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir lewat Zoom, teman-teman ya, di kegiatan kita, kegiatan kebinekaan ke-11, yaitu mengenal permainan tradisional. Ya, saya yakin teman-teman di daerahnya masing-masing tahu ya, namanya permainan tradisional atau permainan anak-anak itu. Mungkin antara daerah satu dengan daerah yang lain itu berbeda ya. Mungkin daerah Pontianak berbeda dengan daerah NTT ya, sama apa itu namanya ya, atau di Mas Emil itu di mana ini Mas Emil? Manado ya, berbeda. Saya yakin setiap daerah punya sendiri-sendiri ya, itu apa namanya permainan daerahnya, dan setiap daerah pasti berbeda ya. Tetapi mungkin dari seluruh daerah di Indonesia mungkin ada persamaannya ya. Ya. Tapi mungkin ini saya kenalkan beberapa permainan tradisional yang ada di Jombang. Mungkin nanti berbeda ya. Apa yang Pak Fajar sampaikan, ada hal yang berbeda dengan permainan tradisional yang ada di daerahnya teman-teman. Mungkin ada yang sama, ada yang berbeda, mungkin ya. Seperti itu. Jadi permainan tradisional itu sangat apa ya? Sangat bisa mendidik anak-anak ya, tentang bekerja sama, menghargai orang lain dan macam-macam itu. Coba kita bahas satu persatu beberapa dari permainan tradisional. Yang pertama lompat karet. Nah, mungkin ini anak-anak ya, lompat karet itu ya. Anak-anak ketika anak-anak apa namanya? Teman-teman apa namanya itu masih anak-anak dulu pernah saya yakin ini apa namanya bermain tentang lompat karet ini. Pernah nggak Mas Said atau Mbak Nadiatul atau Mbak Ramlah? Pernah? Pernah, Pak. Gimana perasaannya Pernah, dulu ketika apa namanya bermain seperti ini? Seru, Pak. Seru. Itu umur berapa Mbak Nadia ketika bermain beginian? Dari umur, biasanya itu Pak dari umur 6 tahun sampai 12 tahunan lah Pak. Pokoknya dari kelas SD sampai... Ya? Iya, betul Pak. Nah, kalau sudah lulus SD, apa namanya SMP, SMA udah malu ya? Iya Pak, udah mulai kurang bermain-main seperti itu. Mulai berkurang bermain-mainnya untuk belajar terus ya. Iya. Good. Ya lompat karet. Jadi ini terbuat dari karet teman-teman ya. Apa namanya yang buat apa namanya alat untuk melompat itu. Kemudian apa namanya jadi dua-duanya ini yang baju merah ini, dua ini baju merah itu mengayunkan karetnya. Kemudian yang itu yang anak kecil lompat itu mengikuti alur yang diayunkan tadi itu, kemudian mengangkat tubuhnya seperti itu. Ini seperti itu ya. Saya yakin di sana ada juga ya Mbak Nadia ya ini ya. Tinggi ada Pak. Mbak Ramla juga ada di Makassar. Ada ya? Ada Pak. Ada. Oke. Itu lompat karet. Yang kedua yaitu gobak sodor itu berasal dari bahasa Inggris teman-teman. Go back to door ya, kembali ke pintunya. Nah, Pak Fajar pernah main seperti ini dulu ketika masih kecil ya. Kalau dulu belum banyak permainan ya. Kalau dulu belum banyak permainan. Jadi ya gobak sodor seperti ini dan itu seru ramai karena tidak ada pilihan lain dibanding dengan anak sekarang. Anak sekarang kan PS HP gitu ya. Jadi kebanyakan di rumah saja mereka itu ya. Nah, go back to door paling tidak itu ada 3 ya. 3 kamar lah seperti itu ya. Jadi yang gobak sodor itu berasal dari bahasa Inggris ya, go back to door. Kalau di Mbak Nadia tulis ini dan Mbak Ramlah, Mas Said, Mbak Wardah ada nggak? Ini. Ada Pak. Permainan Ada, seperti Pak. ini. Ada. Masih ada ya? Kalau di kampung saya namanya asing, Pak. Apa? Asing. Asing. Iya.
Di kampung saya namanya asing. Lucu-lucu ya berarti ya namanya. Kalau di Iya, sini Pak. di Jawa itu namanya gobak sodor, di sana asing Kalau gitu. kalau di tempat saya namanya main asinan, Pak. Oh, berbeda-beda ya. Mungkin ini Namanya apa namanya cara bermainnya sama, anunya sama, cuman namanya saja berbeda ya permainan itu ya. Kalau Mas Said gimana? Mas Said sama ya? Ada seperti ini ya? namanya sama Pak sama tadi Mbak Nadiatul di sini Asin Mang ya? Asing. Asin. Asin apa Asinan. asing? Asing Hah? Pak, Asing. Mang Asing. Mengasing. Ya, Di sini itu ya. sering dilombakan Jadi juga di sini. tidak ada ini. 3 pemainnya ada 3 dan apa namanya permainan ini 3 lawan 3 paling tidak gitu bisa 4 barang itu. Jadi Pak Fajar juga sering dulu pas kecil itu bermain seperti ini sering ya. Jadi enak gitu. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu jamuran. Kalau di tempatnya teman-teman namanya apa ini? Pernah nggak lihat seperti jadi ada anak-anak satu kemudian dikerubung dia nanti keluar dari apa namanya genggaman tangan masing-masing itu. Ada, Pak. Namanya apa? Kalau di tempatnya Mbak Kalau- Ramla, Nadia, Ya, kalau di kampung saya namanya keliling-keliling. keliling-keliling. Kalau Ya, Mbak kadang Nadia juga namanya apa? disebut Iya. kucing tikus begitu. Kucing. Iya, ya, kucing tikus. Kalau di Mas Said namanya apa, Mas Said? Pernah main Pak tapi nggak tahu namanya apa. Oh, gitu Ya ya. mungkin kucing gitu Pak namanya karena sering dilombakan juga di sini Pak. Iya, iya, iya. Kalau ini namanya di Jawa ya, namanya jamuran di Jawa, namanya jamuran. Saya yakin teman-teman di tempatnya itu apa namanya itu ada nama tersendiri ini ya. Cuman apa nama sama, namanya beda-beda gitu ya, jamuran. Nah, kemudian yang lanjutkan lagi egrang. Egrang teman-teman. Pernah nggak lihat egrang? Kalau ya perbesar ya. Pernah nggak lihat seperti ini? Sering main Egrang Pak. namanya. Egrang. Pernah ada nggak di tempatnya teman-teman? Ada, Pak. Ada ya. Apa namanya, Mas Said? Ya tetap egrang ya sana ya. Ya. Kalau di Mbak Ramla namanya apa ini Mbak Ramla? Saya kurang ingat namanya, tapi kalau tidak salah itu lengga. 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 Iya. Kalau di Mbak Nadia namanya apa Mbak Nadia? Saya juga lupa Pak namanya apa, tapi sering dimainkan juga di tempat saya. Di Pontianak ya? Di mana lu? Banjarmasin ya? Iya. Iya, 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 iya. Ya kalau di Jawa namanya egrang, jadi terbuat dari kayu kemudian ini apa namanya? Dilubangi kemudian diberi apa namanya itu? Pring itu, penyangga itu, kemudian dari penyangga itu berarti permainan ini dimainkan. Seperti ini anak ini apa namanya itu bersandar ya kakinya itu ya di mana sandaran itu yang dibuat sandar. Jadi kalau pakai egrang ini jadi keseimbangan badan perlu ya di situ ya. Perlu dimainkan keseimbangan badannya. Jangan pasti kalau apa namanya enggak bisa seimbang pasti jatuh itu nanti seperti ini ya. Pasti jatuh ini. Egrang. Kemudian ini nekeran. Neker, pentil dulu. Nekeran. Mas saya suka nekeran enggak? Enggak suka Mas Suka Said? Pak, suka. Kalau ini permainannya anak-anak laki-laki ya. Jarang apa namanya Mbak Nadia atau Mbak Ramla itu apa namanya bermain seperti ini ya, jarang. Seperti itu. Jadi nekeran ya. Itu adalah
Halo Mas Darul. Kalau di sini nyebutnya main guli, Pak. Apa? Guli. Duli. Oh ya, kalau lereng di Jawa Timur itu apalagi di Jombang itu namanya neker. Makanya ini nekeran. Paling tidak itu 2 ya pemainnya. Jadi lawannya paling enggak 1. Jadi 2 orang. Jadi nekeran kalau 2 orang itu membuat lubang dulu, kemudian dimasuk siapa yang bisa dekat dengan lubang itu atau bahkan bisa memasukkan kelereng itu, maka dia dulu yang memainkan kelerengnya. Nah, seperti itu. Biasanya kalau istilahnya game itu, kalau dulu saya ikut itu tidak. Kalau ini istilahnya uwok-uwokan ya, dulu itu seperti itu. Kalau saya masih ingat itu, jadi kalau istilahnya pepean lah ya. Jadi kita paling tidak punya 2 kelereng, kemudian diikutkan di garis-garis itu, kemudian dijejer gitu ya. Terus kemudian pemainnya itu istilahnya apa ya, servis ya. Kemudian kalau kelerengnya itu mana yang paling dekat dengan kotaan itu, maka dia dulu yang memainkan permainan. Kemudian si anak tadi itu yang nomor 1 itu yang dekat dengan kotaan itu memainkan istilahnya kalau di Jawa di Jombang itu istilah nuju ya. Nah, nuju itu memegang kelereng kemudian disentakkan. Nah, seperti ini. Nah, cara memainkan kelereng seperti ini kalau di Jombang namanya dikotek. Nah, ini dikotek itu ya. Jadi memegang 2 tangan itu ya, kemudian kelerengnya diujungkan antara jempolan ya, ibu jari sama jari telunjuk ini kemudian dikotek ya, kemudian jari tengah itu menyentakkan. Das. Dulu itu saya punya teman seperti ini, Pak Winter. Jadi walaupun jaraknya 10 meter bisa pas itu, titis lah istilahnya, seperti ini. Misalnya pepean itu ya. Kalau misalkan lawan itu punya dua kelereng di situ, misalnya terus kena, maka 2 kelereng itu diberikan kepada orang yang nembak secara tepat. Nah, seperti itu. Itu ya, teman-teman. Kalau di Mbak Nadia selain ini apa aja Mbak Nadia permainannya? Di Mas Darul apa aja selain nekeran? Mas Darul, selain nekeran apa? Kalau di tempat saya namanya main kalikir, Pak. Kenapa? Main kalikir. Kalikian. Oke. Kalikir. Kalikir. Ya, itu ya. Good. Ya, itulah teman-teman beberapa jenis permainan tradisional ya. Mungkin kita sekarang udah dewasa, udah jarang ya memainkan permainan seperti ini. Cuman kita melihat adik-adik kita ya yang suka bermain seperti ini. Kadang-kadang malu gitu ya kita ya, kadang malu. Seperti itu ya. Enggak apa-apa. Yang penting kita mengenal ya beberapa permainan-permainan tradisional. Jangan sampai memang sekarang godanya berat gitu ya buat anak-anak itu ya. Jadi untuk bermain seperti ini itu sebagai hal yang langka gitu ya. Sebagai hal yang langka. Oke, sekian ya tentang kebinekaan 11 ini tentang mengenal permainan tradisional. Kita lanjutkan ke kebinekaan yang lain di kemudian hari atau di lain waktu ya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.